بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang membahas tentang kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam bab laisal mu'minu bis-ta'an, bahwa seorang mukmin bukanlah seorang yang memiliki sifat at-ta'an, yang selalu mencaci, yang selalu mencela, yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk dilemparkan kepada orang yang lain, sama kaum muslimin. Namun seorang muslim adalah seorang yang lembut ucapannya, seorang yang rahim terhadap sesama kaum muslimin yang lainnya. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqan. Bukanlah dari kami orang tidak memuliakan orang tua di antara kami, dan tidak merahmati anak-anak di antara kami, dan tidak mengenal hak seorang alim. Dan termasuk di antara bentuk memuliakan adalah dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Dan tidaklah seorang mengucapkan kalimat yang buruk, terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya mengandung keburukan, fahish, melainkan orang akan menjauh darinya dan orang akan membencinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berlemah lembutlah dengan mereka. Kalau engkau menjadi orang yang keras, kasar, keras hati, maka mereka akan berpaling dari, mereka akan meninggalkan kamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda,
inna minkum munaffirin. Di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari dari kebenaran. Terkadang di antara mereka disebabkan karena kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang tidak sopan, sehingga menyebabkan seorang itu tidak senang kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alaiki birrifq." Hendaknya engkau senantiasa berlemah lembut, wa iyyaki wal 'unf wal fuhsh, dan hendaknya kamu menjauhi sifat keras, kasar, dan mengucapkan kata-kata yang melampaui batas. Kemudian kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi maulahu al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dengan sanadnya an Abdullah, dari Abdullah huwa ibnu Mas'ud. Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Diperjelasnya kalimat Ibnu Mas'ud di sini sebab nama Abdullah di kalangan para sahabat itu banyak. Ada Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab, ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Abdullah bin Abbas, dan yang lainnya. Maka di sini yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Laisa al-mu'minu bit-ta'an." Seorang mukmin bukanlah seorang yang suka menta'an. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud at-ta'an yaitu merusak kehormatan orang lain. Apakah dengan menggibah, menyebutkan kejelekannya, atau dengan namimah, mengadu domba di antara sesama kaum muslimin, di antara mereka sesama teman, lalu kemudian dia menukil perkataan yang satu kepada yang lainnya dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Maka ini juga termasuk bagian dari at-ta'an, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata mencela, mencaci maki. Maka ini semua termasuk dalam kata at-ta'an. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bukanlah sifat seorang mukmin apabila dia memiliki sifat at-ta'an. Dan kalimat at-ta'an ini kalimat yang menunjukkan sesuatu yang berlebihan, yang suka mencela. Ya, jamak apa bentuk mubalaghah, bentuk yang berlebihan dari kata at-ta'inu. At-ta'inu orang yang mencela. Kalau at-ta'anu orang yang suka mencela. Seperti al-kadhib, al-kadhibu orang berdusta, al-kadzabu orang yang suka berdusta. Maka seorang mukmin tidak sepantasnya menjadi seorang yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat celaan. Dikit-dikit keluar kata-kata celaan, dikit-dikit keluar lagi kata-kata celaan. Ini tidak sepantasnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin dia selalu memelihara lisannya dari melemparkan tuduhan kepada orang lain, melemparkan tuduhan kepada kaum muslimin tanpa hak. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan. Kalau tidak, maka dia diam. Kalau tidak, maka dia diam. Jangan dia mengeluarkan kalimat-kalimat
yang mencela, mencerca, merendahkan kaum muslimin yang lain. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Wala'an, dan bukanlah sifat seorang mukmin orang yang suka melaknat. Yang dimaksud laknat, al-la'nah maknanya adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. At-tard wal ib'ad min rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mendoakan seseorang la'natullahi alaihi, laknat Allah kepadanya, maksudnya semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Yani semoga Allah tidak berikan rahmat kepadanya. Nah, seorang mukmin adalah seorang yang selalu mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin yang lain. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia ini sebagai apa? Rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk menebar rahmat, kasih sayang di antara sesama manusia. Maka ini tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang suka mengeluarkan kalimat-kalimat laknat bertentangan dengan tujuan dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering melaknat, tersinggung pada seorang, keluarkan kalimat laknat. Ini bukan hal yang mudah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengeluarkan kalimat-kalimat laknat, la'natullahi alaih, la'anakallah, dan semisalnya. Ini kalimat yang besar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tidak sepantasnya bagi seorang muslim mengotori lisannya dengan kalimat-kalimat tersebut. Terbiasa melaknat. Ya, tidak benar yang demikian. Kecuali kalau kemudian seorang yang berhak mendapatkan laknat tersebut, misalnya dia mengatakan la'natullah 'alal kafirin, laknat Allah kepada orang-orang kafir. La'an Allah syaribal khamr, Allah melaknat orang yang minum khamr. La'an Allah akilar riba wa mukila wa syahidai wa katiba, Allah melaknat orang makan hasil riba dan yang memberi makan kepada yang lainnya, dua saksinya, penulisnya, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallah al-washimat wal mustawshimat wal namisat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al mughayyirat khalqallah. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang membuatkan tato, wanita-wanita yang menghilangkan bulu di wajahnya, menghilangkan bulu alisnya, dan yang melakukan hal itu, wanita-wanita yang menjarang-jarangkan giginya untuk kecantikan. Mereka ini adalah orang-orang yang berubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jelas nas-nas menunjukkan adanya laknat kepada mereka. Namun ini adalah merupakan nas-nas yang bersifat umum. Nas-nas yang bersifat umum. Belum tentu benar ketika kita terapkan kepada seseorang secara khusus. Ya, misalnya tiba-tiba dia melihat tantenya mencukur alisnya. Tante laknatullahi alaih. Semoga Allah melaknat kamu, terlaknat. Jangan seperti itu, ma'asyiral rahimakumullah. Mungkin ada mani, ada yang mencegah, ada pencegah-pencegahnya. Seperti mungkin dia jahil, mungkin dia tidak mengetahui hukumnya, maka disampaikan terlebih dahulu. Sampaikan, ya. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, takutkan bahwa ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan bulu alis. Sekarang ini, subhanallah, ya, para wanita, apalagi mereka yang dikenal sebagai wanita profesi, hampir tidak ada di antara mereka yang menyisakan alisnya. Semuanya pakai alis palsu.
semuanya memakai alif palsu, merubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara nas-nas yang menunjukkan terlaknatnya para wanita yang demikian jelas disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, akan tetapi ma'asyiral rahmatullah, tatkala kita menyebutkan secara khusus, maka jangan bermudah-mudahan di dalam mengeluarkan kata laknat. Ada seorang misalnya kita ketahui dia memakan hasil riba, kerja di bank, setiap ketemu laknatullah alaih, Nah, tidak sepantasnya, butuh untuk disampaikan nasihat kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Walal fahish, dan bukanlah sifat seorang mukmin al-fahish. Al-fahish dari kata al-fuhsh, yang dimaksud adalah orang yang buruk ucapannya dan buruk perbuatannya, keji. Ya. Disebut perbuatan atau ucapan itu fahish apabila dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat jorok sekali. Ya, yang sangat-sangat jorok, yang tidak sepantasnya untuk disebut saja sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan kebanyakan disebutkan seperti dalam Al-Qur'an Al-Karim, apabila disebutkan fahish biasanya yang dimaksud adalah zina. Yang dimaksud adalah zina. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu adalah fahish, perbuatan yang sangat-sangat buruk, sangat jorok. Tidak sepantasnya seorang muslim melakukan hal itu. Walal baghi, dan bukan pula seorang mukmin memiliki sifat al-baghi. Al-baghi dari kata al-bada', dan yang dimaksud adalah orang yang buruk akhlaknya, melalui ucapannya atau melalui perbuatannya. Ya. Walhasil ini makna yang berdekatan. Ya. Al-badi, melaknat termasuk bagian dari sifat al-badi, buruk. Orang biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kata-kata yang kotor, ya, yang tidak sepantasnya diucapkan, maka ini tidak sepantasnya bagi seorang mukmin memiliki sifat-sifat yang tercela ini. Hadis ini sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan selain Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adab Al-Mufrad, At-Tirmidzi juga meriwayatkannya. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yanbaghi lidzil wajhain an yakuna aminan. La yanbaghi, tidak sepantasnya, dan yang dimaksud tidak sepantasnya di sini adalah tidak diperbolehkan, tidak sepantasnya lidzil wajhaini, bagi orang yang bermuka dua, berwajah dua, ayyakuna aminan, menjadi seorang yang diberi amanah, menjadi seorang yang dipercaya. Hadis ini hasan sahih. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang tidak diperbolehkan diangkat sebagai seorang yang terpercaya atau orang kepercayaan, atau orang yang kita berikan kepadanya amanah. Termasuk di antara mereka orang yang memiliki dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Apa maksudnya dua wajah? Bukan seorang yang lahir punya dua wajah, memiliki dua wajah, satu badan.
Apa maksudnya dua wajah? Munafik. Yang datang ke sini lain, datang ke tempat yang lain. Yang datang ke sini wajahnya hijau, datang ke tempat lain wajahnya biru. Bunglon. Allahul musta'an. Ya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka ini orang-orang munafik ini ketika mereka bertemu dengan kaum mukminin, mereka mengatakan kami mukmin, kami beriman. Ya, kami bersama kalian. Saya juga mengamalkan sunnah. Ya. Tapi ketika mereka bersama dengan syaitan mereka, maka mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok mereka. Ya, kami hanya berpura-pura saja kalau bersama dengan kaum mukminin. Orang yang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, tidak diperbolehkan untuk dianggap sebagai seorang yang terpercaya. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya dalam hal apa? Dalam penukilan berita, ya. Demikian pula dalam hal-hal yang lainnya, dalam menjaga harta, ya. Dalam hal menyimpan rahasia, jangan. Kenapa? Sebab orang yang seperti ini tidak akan mungkin dia mampu menjaga rahasia. Jadi dia akan mungkin mampu untuk menjaga amanah. Sebab ini merupakan salah satu tanda kemunafikan. Ayatul nifaq tsalatsa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Tanda munafik itu ada dia, kalau dia berbicara selalu berdusta. Sehingga dusta itu menjadi syiarnya. Ketika dia berjanji selalu dia menyelisihi. Sehingga menyelisih janji itu menjadi kebiasaan dan syiarnya. Dan ketika diberi amanah maka dia selalu berkhianat. Ini orang punya dua wajah. Maka jangan diangkat sebagai seorang kepercayaan. Sebab dia akan menjadi seorang yang berkhianat. Dan yang demikian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah bukanlah sifat seorang mukmin. Bukanlah sifat seorang mukmin. Memiliki dua wajah. Di satu tempat dia seakan-akan memuji, namun di tempat yang lain dia menjatuhkan orang tersebut. Kadang-kadang ada orang seperti ini keadaan. Nah, kalau di depan, subhanallah, seperti orang yang terbaik yang pernah kita saksikan, seperti teman terbaik yang pernah kita temui. Namun ketika dia berada di tempat lain, temannya sendiri dijatuhkan, temannya sendiri dikorbankan, sehingga menimbulkan fitnah. Orang seperti ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, la yanbaghi an yakuna aminan. Tidak sepantasnya menjadi seorang yang dipercaya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jadi ini perkataan Ibnu Mas'ud, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amu akhlaqul mu'min al-fuhsyu. Al-amu itu bentuk asal tafdhil dari al-la'im. Al-la'im itu artinya orang yang memiliki jiwa yang rendah, memiliki akhlak yang buruk, orang yang tidak punya sifat merendah. Ini al-am, la'im. Orang yang la'im itu orang yang selalu merasa dirinya benar, yang lain salah terus. Dia merasa dirinya tinggi, tidak punya sifat tawadhu. Makanya salah seorang penyair Arab mengatakan,
In anta akramta al-karima malaktahu, wa in anta akramta al-la'ima tamarrada. Apabila kamu memuliakan orang yang memang dia punya sifat yang mulia, engkau akan bisa menguasainya. Ya, engkau akan bisa menguasai. Ketika kamu memuliakan dia, misalnya ketika ya bertemu dengannya, mungkin terjadi suatu salah paham atau yang semisalnya, maka kita mengatakan afwan, ana yang salah. Ya. Maka orang yang karim, orang yang punya sifat yang mulia, dia akan mengatakan, oh, tidak apa-apa, mungkin ana yang salah ya, afwan. Jadi dia merendah, ketika dia merendah, dia ikut merendah. Lalu kata beliau, wa in anta akramta al-la'ima tamarrada. Tapi kalau kamu memuliakan orang yang la'im, yang jiwanya rendah, yang akhlaknya buruk, tamarrada, semakin menjadi. Ya, afwan, mungkin ana yang salah. Memang kamu yang salah, jelas sudah. Nah ini bukannya karena merendah, tapi semakin menjadi. Ya. Semakin kita merendah, semakin diinjak oleh dia. Ada orang seperti ini ya, banyak kita dapatkan. Nah, ma'asyarul rahimakumullah, al-la'im adalah merupakan salah satu sifat yang buruk, menunjukkan rendahnya orang itu. Meskipun dia merasa tinggi, meskipun dia merasa pede di hadapan yang lainnya, tapi pada akhirnya juga orang yang paling rendah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang merendah diri, tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat kedudukannya. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah auha ilayya at-tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yaskhar ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku, hendaknya kalian saling tawadhu, saling rendah dirilah kalian, sehingga tidak ada seorang yang menggolongnya orang lain, dan tidaklah seorang berbangga terhadap yang lain. Ini yang dimaksud sifat al-la'im atau al-lum. Nah, kata Ibnu Mas'ud, al-amu akhlakul mu'min, yang paling rendah, yang paling hina, yang paling buruk dari akhlak jika dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, adalah al-fuhsy. Seorang yang, apa itu al-fuhsy? Apa tadi al-fuhsy? Orang yang apa? Keji. Ya. Orang yang buruk, buruk ucapannya, buruk perbuatannya, yang rendah. Ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Kemudian kita pindah ke bab yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, babul la'an. Bab al-la'an, orang yang suka melaknat. Meskipun ini tadi sudah disinggung dalam hadis sebelumnya, namun ini lebih dikhususkan lagi dalam satu bab, bahwa seorang mukmin selain dia adalah seorang yang tidak pantas memiliki sifat at-ta'an, tidak pantas pula dia memiliki sifat al-la'an, menjadi orang yang suka melaknat, yang suka mendoakan seseorang untuk dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innal la'anina la yakununa yawmal qiyamati syuhada wa la syufa'a." Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat
mereka pada hari kiamat nanti tidak akan bisa menjadi syuhada. Syuhada tidak akan bisa menjadi saksi-saksi dan tidak pula bisa menjadi orang-orang yang memberi syafaat. Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan termasuk di antara dampak yang buruk dari sifat al-la'an, orang yang suka berlaknat, orang yang suka mendoakan kejelekan kepada orang lain agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan menjadi syuhada, tidak akan menjadi saksi. Kenapa tidak akan menjadi saksi? Seorang akan menjadi saksi kalau dia adil. Kalau dia adil, terpercaya. Ini sifat seorang saksi. Orang yang fasik, orang yang tidak punya sifat al-adl, tidak diperbolehkan untuk diterima persaksiannya. Ya. Oleh karena itu dalam hukum-hukum persaksian, persyaratan seorang untuk diangkat sebagai saksi adalah adil, terpercaya. Dia bukan orang yang fasik. Nah, misalnya ada 4 orang, mereka dari kaum laki-laki mempersaksikan bahwa si fulanah atau si fulan telah berzina. Si fulan telah berzina. Maka 4 orang ini seluruhnya harus dari kalangan orang-orang yang adil, terpercaya. Apabila salah seorang di antara mereka ada yang fasik, maka tidak diterima persaksiannya. Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang suka melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa bukti sebagai qadhif. Al-qadhif ini orang yang melemparkan tuduhan tanpa bukti, mengatakan fulan berzina, fulan liwat, fulan berzina, fulan liwat. Misalnya, ya, si fulana ini si A lesbi, alhamdulillah. Nah, suka melemparkan tuduhan tanpa bukti, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya sebagai al-qadhif. Dan di antara hukum yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tuqbalu lahum syahadatun abada, dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Selama-lamanya tidak boleh diterima persaksian. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, kalau seorang qadhi yang suka melemparkan tuduhan tanpa bukti tersebut bertaubat dari perbuatannya, apakah dia bisa kembali menjadi adil sehingga persaksian diterima? Terjadi perselisihan. Sebagian kalau mengatakan tetap tidak bisa diterima persaksiannya selama-lamanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, wala tuqbalu lahum syahadatun abada. Jadi ma'asyiral muslimin, syarat persaksian seorang saksi harus dari kalangan orang-orang yang adil. Ya. Semakin tinggi sesuatu yang disaksikan itu, maka menunjukkan seorang yang diangkat sebagai saksi adalah orang yang memiliki nilai yang tinggi pula. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan persaksian para ulama dalam mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwa dia la ilaha illallah. Para malaikat dan orang-orang diberikan ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan para ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala mengikutkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan persaksian para malaikat dalam mempersaksikan kalimat yang paling mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kemudian
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat yang terbaik karena pertengahan, agar kalian menjadi saksi dan Rasul akan menjadi saksi atas kalian. Mereka menjadi saksi adalah orang-orang yang memiliki sifat adil, terpercaya, amanah. Dan orang yang suka melaknat telah hilang keutamaan ini. Mereka tidak menjadi saksi pada yaumul qiyamah. Kalau mereka bersaksi, tidak diterima persaksiannya. Tambah lagi kerugian yang berikutnya, wala syufa'a. Mereka juga tidak akan bisa memberi syafaat. Ini kerugian masyarakat muslimin. Sebab akan ada kesempatan nanti pada hari kiamat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kaum mukminin untuk memberi syafaat kepada penghuni neraka, pada ahli neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri syafaat. Beliau memiliki syafaat khusus. Para nabi rasul beri syafaat. Para malaikat beri syafaat. Kaum mukminin di antara mereka juga ada yang memberi syafaat. Dan ini merupakan keutamaan sebab orang yang diangkat sebagai syahid yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah cinta kepadanya, menunjukkan Allah senang kepadanya ketika dia diangkat sebagai syahid. Semakin tinggi tingkatan syafaat tersebut, maka menunjukkan semakin mulianya seseorang. Makanya asy-syafa'atul 'uzma yang merupakan syafaat yang paling agung, siapa yang memilikinya? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimiliki oleh yang lain dari kalangan para nabi dan rasul. Kenapa? Sebab ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi wasallam adalah hamba yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang punya sifat al-la'an, suka melaknat, maka dia dikeluarkan dari sifat ini. Dia tidak diberikan hak untuk memberi syafaat. Padahal ini kesempatan. Ya, ketika diberi syafaat, mungkin dia memberi syafaat kepada kerabatnya, mungkin dia memberi syafaat kepada temannya, dan yang misalnya. Namun disebabkan karena dia memiliki sifat ini, waliyadzubillah, suka melaknat, menyebabkan dia dikeluarkan dari orang-orang yang berhak untuk menjadi para syufa'a. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yanbaghi lis-siddiqi an yakuna la'ana. Tidak sepantasnya bagi seorang siddiq menjadi orang yang suka melaknat. Nah, disebutkan nanti dalam riwayat yang berikutnya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal memiliki sifat As-Siddiq, sehingga beliau digelari As-Siddiq yang menunjukkan kejujurannya. Zahir batinnya dia membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu ketika beliau marah kepada sebagian budaknya, sampai beliau melemparkan kata-kata laknat pada sebagian budak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Al-anu wa siddiqun, menjadi orang yang suka melaknat dan menjadi seorang siddiq, maksudnya tidak akan mungkin menyatui. Seorang kalau sudah siddiq tidak sepantasnya memiliki sifat suka melaknat. Mendengarkan itu maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau sangat menyesal dengan perbuatannya, dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk kafarahnya beliau membebaskan budak yang beliau laknat. Beliau bebas. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan la yanbaghi lis-siddiqin ay yakuna la'ana. Tidak sepantasnya bagi seorang siddiq
kalau orang tersebut jujur, dia membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, jujur hatinya, jujur ucapannya, jujur perbuatannya, maka tidak sepantasnya dia memiliki sifat la'an, suka melaknat. An Hudzaifah qala, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma tala'ana qaumun qattu illa huffa 'alaihimul la'nah." Tidaklah satu kaum mereka saling laknat, saling melemparkan laknat, melainkan berhak atas mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dari Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau memperingatkan hati-hati dengan kebiasaan melaknat. Nah, kalaupun ada orang yang melemparkan atau mendoakan laknat kepada kita, sebaiknya kita menghindar untuk tidak membalas laknat. Khawatir seperti yang diucapkan, dikatakan oleh Hudzaifah, "Ma tala'ana qaumun illa hum 'alaihimul la'nah." Tidaklah satu kaum mereka saling melemparkan laknat, saling mendoakan laknat satu dengan yang lainnya, melainkan berhak atas mereka laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral rahimahullah merupakan adab yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan memerintahkan kepada umatnya agar memiliki sifat-sifat yang mulia. Jangan dengan kemarahan kemudian seorang lepas kontrol sehingga dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya keluar dari seorang mukmin, kata-kata celaan, kata-kata cercaan, apalagi sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengandung laknat. Maka seorang mukmin tidak sepantasnya memiliki sifat-sifat yang buruk seperti ini. Dan saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.